Assalamualaikum semuanya, welcome back to Rizkia Umay YouTube channel. Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's start to the video. Seperti yang sudah kalian baca di judul dan juga thumbnail, nah hari ini aku bakalan ngebahas masih dalam pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini aku bakalan ngebahas bagaimana cara mencegah infeksi dan pengendalian COVID-19. Nah ini akan kita bedah satu persatu. Oke guys, kita mulai. Oke, yang pertama sekali kita bahas adalah pencegahan infeksi COVID-19 ini. Ada 3 poin dalam pencegahan infeksi. Yang pertama adalah reduce inflammation atau mengurangi inflamasi dengan mengkonsumsi semua makanan atau suplemen yang tapi untuk inflamasi. Dari makanannya kita bahas. Ada berbagai macam makanan yang bisa kita konsumsi untuk mengurangi inflamasi seperti berries-berriesan. Jenis berries-berriesan itu kayak strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, dan lain sebagainya. Kemudian ada ikan berlemak. Nah, ikan berlemak ini akan aku bahas nanti di akhir video yang masih berhubungan dengan inflamasi. Kemudian lagi ada tomat, ada teh hijau, dan masih banyak lagi makanan yang bisa kita konsumsi untuk mengurangi inflamasi dalam tubuh. Oke, kemudian yang kedua adalah optimize antioksidan atau meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Sama seperti inflamasi tadi, kita dapat mengkonsumsi makanan atau suplemen yang dapat meningkatkan antioksidan di dalam tubuh. Sehingga ini yang terakhir adalah regulate your immune system atau meregulasi atau membuat sistem imun kita menjadi kebal dan bekerja dengan optimal untuk melawan paparan dari Sarcophagus penyebab COVID-19 tadi. Oke, apa yang memperkuat 3 poin tadi untuk pencegahan infeksi? Nah, inilah yang memperkuat. Ada sebuah penelitian yang dilakukan untuk melihat peran antioksidan dengan melakukan pada hewan uji tikus. Nah, jadi tikus yang sehat disuntikan dengan virus influenza menjadi sakit, kemudian diberikanlah antioksidan untuk melihat apakah antioksidan tadi berperan untuk melawan virus di dalam tubuh si tikus tadi. Dan hasil yang didapat bahwa terjadi peningkatan ROS atau reaction oxygen species pada hewan uji tikus yang diberi suntikan virus influenza tadi. Hal ini membuktikan bahwa infeksi berhubungan erat dengan stres oksidatif. Sehingga penggunaan antioksidan tadi dapat membantu sistem imun di dalam tubuh kita, berperan penting untuk sistem imun tubuh kita, juga dapat mengganggu lingkungan hidup dari virus tadi di dalam sel tubuh inangnya. Setelah ngebahas bagaimana pencegahan infeksinya, kemudian apa yang memperkuat dari pencegahan infeksi tersebut, kemudian yang kedua adalah pengendalian COVID-19. Nah, pada pasien terinfeksi SARS-CoV-2, kadar proinflamasi interleukin 6, interleukin 10, dan TNF-alfa melonjak dan akan menurun pada proses pemulihan. Hingga agen antiinflamasi menjadi alternatif untuk menghindari terjadinya lonjakan sitokin atau cytokine storm dalam upaya penanganan COVID-19. Sehingga jelas dalam hal ini bahwa pasien terinfeksi SARS-CoV-2 kadar antioksidannya menurun dan kadar inflamasi rate-nya meningkat. Maka pemberian untuk antioksidan dan inflamasi menjadi sangat berarti untuk membuat tubuh pasien yang terinfeksi tadi menjadi survive. Selain dari memberikan obat-obatan yang memang mengendalikan dan misalkan obat batuk dan obat sebagainya. Setelah membahas pencegahan infeksinya, kemudian pengendalian COVID-19-nya, kemudian yang terakhir adalah nutrisinya. Nah, nutrisi apa saja sih yang dapat dikonsumsi untuk mewaspadai COVID-19 ini? Sesuai dengan rekomendasi WHO, yang pertama sekali untuk nutrisinya apa? Mengurangi minuman atau makanan yang mengandung gula atau yang berbau-bau manis nih. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi basis nutrisi, di mana yang tidak didapatkan dari makanan. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan atau suplemen untuk membantu antioksidan tadi lebih meningkat di dalam tubuh. Nah, setelah nutrisi utama yang dikonsumsi, kemudian ada nutrisi lanjutannya. Nah, nutrisi lanjutan ini biasanya berisi nutrisi atau vitamin A, B, C, D, dan E. Nah, dalam vitamin ini kalian tidak harus mengkonsumsi semuanya, tapi kalian boleh pilih salah satunya. Misalkan nih, oh
saya pengen mengkonsumsi nutrisi atau vitamin A aja nih gitu. Jadi ya udah, konsumsi itu juga bisa gitu. Atau kalian pilih salah duanya nih, kalau kalian salah satu nggak mau, salah dua bisa nih. Misalkan, oh saya pengen A sama E atau A sama B, boleh gitu. Jadi kita harus tahu apa saja vitamin yang dapat kita serap dari makanan atau suplemen untuk mendapatkan si vitamin A, mungkin B, mungkin C sampai E nantinya. Dan si vitamin ini tidak harus dikonsumsi setiap hari, tetapi yang penting kita ada mengkonsumsi si vitamin-vitamin ini. Nah, untuk nutrisi lanjutannya itu juga ada seperti zinc, magnesium, vitamin D, juga ada asam lemak omega 3. Ini seperti yang di awal aku bahas tadi, yaitu tentang ikan berlemak. Nah, ini adalah asam lemak omega 3 juga dapat meningkatkan atau mengurangi inflamasi di dalam tubuh, seperti mengkonsumsi ikan. Dan jangan mengkonsumsi suplemen lagi setelah mengkonsumsi ikan, suplemen yang mengandung inflamasi yang cukup tinggi gitu. Nah, jadi itulah beberapa nutrisi yang diperlukan tubuh untuk mencegah infeksi atau mewaspadai si COVID-19 ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita sudah tahu seperti apa pencegahannya, kemudian bagaimana pengendalian si COVID-19 ini, kemudian apa sih nutrisi yang mungkin bisa kita konsumsi setiap hari yang ada di rumah kita. Oke guys, nah jadi itulah pembahasan kita tentang pandemik COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan juga Indonesia juga survive terhadap COVID-19 ini. Dan semoga video ini memberikan informasi kepada kalian semua dan edukasi untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, dan share juga video ini untuk membuat channel ini semakin berkembang. Oke, see you in the next video. Bye-bye.